Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Participatory Action Research atau PAR sebagai sebuah penelitian tindakan, kita akan membahas mengenai apa itu Participatory Action Research. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sebuah riset atau sebuah penelitian. Saya himpun dari beberapa definisi mengenai penelitian. Dikatakan bahwa suatu penelitian itu dirancang untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Oleh karenanya, hasil daripada sebuah riset atau penelitian itu digunakan atau dilakukan sebagai jawaban, memberikan jawaban dan solusi terhadap permasalahan. Nah, aspek lain mengenai penelitian dikatakan sebagai sebuah tindakan yang dimana di dalamnya memerlukan observasi dan deskripsi yang akurat, sehingga dalam sebuah penelitian itu ada sebuah prosedur dan instrumen yang harus dilakukan. Maka di sini harus ada proses-proses dan tahapan-tahapan yang dilalui. Nah, di samping itu juga bahwa penelitian memiliki kepentingan untuk memunculkan hal-hal yang baru yang inovatif. Jadi ini apa yang dikatakan sebagai sebuah penelitian, di mana penelitian itu ada metodologinya, kemudian ada tujuannya, serta ada tujuannya yang dicapai setidaknya untuk memberikan jawaban terhadap problem yang ada, kemudian memberikan solusi dan memberikan inovasi. Nah, nanti dari penelitian ini banyak jenisnya. Ada yang kemudian jenis kualitatif, ada yang kuantitatif dan research and development. Khusus di R&D ini saya lebih menekankan teman-teman di dunia pendidikan, khususnya PAI. Kalau selama ini banyak membahas metode, kemudian membahas studi kasus misalkan, kemudian juga membahas kolerasi di kuantitatif. Saya sarankan untuk teman-teman ini di semester akhir mulai kemudian pengembangan kepada research and development, jadi penelitian pengembangan. Nanti kita akan bahas apa itu R&D di pembahasan berikutnya. Nah, dari jenis-jenis dan karakteristik penelitian ini, bahwa kita tahu banyak untuk menjawab problem, kemudian untuk memberikan inovasi, ini tentu ada berbagai macam jenis penelitian. Ada yang sifatnya deskriptif, hanya menggambarkan, ini yang biasanya dilakukan teman-teman, hanya menggambarkan bagaimana penerapan atau implementasi, kemudian bagaimana metode, kemudian misalkan pemikiran gitu kan, ini masih dalam tahap deskriptif. Ada lagi yang jenisnya kesejarahan. Jadi ini memerlukan waktu yang lebih panjang di mana teman-teman bisa melihat ada perubahan apa. Nah, ini biasanya kajian sejarah ini sifatnya lebih kepada dokumentasi. Jadi menghimpun berbagai sumber, berbagai informasi dalam bukti-bukti otentik. Nah, ini dilakukan di ilmu sosial, khususnya bidang sejarah, ada juga yang antropologi. Nah, kemudian penelitian korelasional ini ada hubungan ya. Misalkan di teman-teman sering menggunakan ini di penelitian kuantitatif. Bagaimana hubungan antara tingkat kompetensi guru misalkan dengan hasil belajar siswa. Misalkan ini kan ada korelasional, maka ada ukurannya, ada kaitannya, bagaimana untuk mengukurnya, bagaimana kemudian untuk melihat adanya variabel X dan Y ini ada hubungannya atau tidak gitu. Nah, penelitian eksperimen selain dalam ilmu-ilmu eksak ya biasanya digunakan karena di sini ada uji coba. Nah, eksperimen pun bisa diterapkan sebetulnya dalam penelitian-penelitian pendidikan. Misalkan teman-teman pengen melihat pembelajaran, misalkan pembelajaran menggunakan metode
misalkan pembelajaran dengan menggunakan blended learning dan pembelajaran secara klassikal. Nah, kira-kira menurut teman-teman lebih efektif yang mana hasilnya gitu. Eksperimen ini jadi ada 2 kelas, yang satu menerapkan metode blended, jadi antara online dan daring, luring dan daring, yang satunya full klasikal semua, misalkan luring. Nah, kira-kira hasilnya lebih efektif yang mana misalkan, atau pemahaman peserta didik itu lebih lebih memahami yang mana misalkan dari apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ini ada eksperimen. Jadi ada percobaan, ini bisa diterapkan juga dalam dunia pendidikan, tapi harus ada yang dibandingkan. Artinya ada yang digunakan treatment di mana teman-teman menggunakan metode yang baru, misalkan yang satunya adalah yang jenisnya klassikal. Ini eksperimen. Kemudian ada komparatif. Nah, komparatif juga sama, misalkan perbandingan gini. Biasanya dalam kajian-kajian agama antara pemikiran A dan B misalkan, atau misalkan teori-teori dalam pemikiran pendidikan, misalkan komparatif bagaimana pandangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan menurut misalkan Hasyim Muzadi. Nah, ini membandingkan antara dua pemikiran komparatif. Atau juga misalkan komparatif bisa penerapan dalam penggunaan metode, model, ini dikomparasikan juga bisa, ini dalam penelitian-penelitian pendidikan. Nah, ada juga ini penelitian action research, ini bukan perbandingan. Maksudnya action research ini tindakan. Nah, ini akan kita bahas bahwa penelitian action research adalah penelitian yang dimana di dalamnya kita melibatkan community atau melibatkan masyarakat. Jadi kita tidak tunggal sebagai researcher, tidak tunggal sebagai peneliti, tapi di dalamnya kita melibatkan komunitas, melibatkan masyarakat dalam pencapaian tujuan. Nah, tujuan apa sebetulnya yang dicapai dalam participatory action research adalah bagaimana memberikan transformasi perubahan terhadap masyarakat. Ini tadi penelitian deskriptif, hanya mendeskripsikan. Biasanya jenis-jenis dalam penelitian deskriptif ada survei, misalkan, kemudian studi kasus, kemudian ada penelitian tindak lanjut, penelitian perkembangan, kemudian analisis dokumen. Jadi ini deskriptif, biasanya studi pustaka. Kemudian kalau misalkan penelitian kesejarahan, tentu siklusnya lebih panjang, karena kita harus melihat bagaimana merumuskan masalah itu dari fenomena-fenomena yang ada sebelumnya. Kemudian bagaimana kita menemukan sumber yang authority, yang dipercaya, original. Kemudian bagaimana informasi yang historis, maka ini pendekatannya luar biasa, sangat panjang. Nah, kemudian bagaimana dokumen itu kita kritik, baik yang eksternal dan internal. Kemudian baru memberikan generalisasi terhadap data-data yang diperoleh daripada sebuah penelitian. Ini penelitian kesejarahan. Tadi korasional, contohnya hubungan ya, biasanya memang kuantitatif, kemudian menghubungkan antara dua variabel. Kalau tadi bagaimana hubungan antara kemampuan kompetensi guru dengan hasil belajar siswa. Misalkan juga teman-teman pengen meneliti bagaimana hubungan antara IPK siswa dengan prestasi kerja misalkan, atau pengen melihat hubungan antara prestasi siswa, misalkan prestasi mahasiswa dengan IPK misalkan. Maksudnya bagaimana hubungan antara IPK siswa dengan kompetensi, kemampuan misalkan sosial dan lain sebagainya. Jadi ini ada keterkaitan. Kemudian komparatif tadi membandingkan. Nah, bagaimana untuk mengetahui cara belajar mahasiswa yang di kampus negeri dan kampus swasta misalkan. Atau misalkan tadi pemikiran antara satu tokoh dengan tokoh lain. Eksperimen itu ada dua jenis model. Yang pertama mereka yang diterapkan treatment dan sebelum dilakukan treatment. Jadi ada yang dilakukan treatment, bagaimana melihat perbedaan antara sebelum diterapkan model yang Anda pilih dan sesudahnya. Atau misalkan yang satu di kelas 1 dengan menggunakan metode klasikal, kemudian di kelas satunya misalkan dengan metode baru atau blended misalkan. Ini beberapa contoh dalam penelitian eksperimen. Nah, kalau penelitian action research, nah ini apa sih sebetulnya PAR itu? PAR adalah penelitian tindakan di mana
dia merupakan jenis riset khusus. Kenapa dikatakan riset khusus? Karena dia memiliki tujuan atau muara kepada kepentingan sosial. Nah, sederhananya bahwa penelitian PAR ini bukan hanya untuk memperoleh temuan-temuan ilmiah atau temuan-temuan akademik, tetapi bagaimana kita melihat perubahan sosial di masyarakat, perubahan yang mendasar di masyarakat, entah itu dalam aspek sosial, entah itu dalam aspek ekonomi, entah itu dalam aspek pendidikan. Nah, indikatornya apa, measurementnya apa, ada kesadaran di masyarakat untuk dia bertransformatif, untuk dia berubah. Nah, biasanya hal yang sederhana dilakukan dalam aksen riset adalah pendampingan atau teman-teman terjun langsung bersama masyarakat. Nah, ini diterapkannya aksen riset ini dalam KKN. Teman-teman terjun ke sebuah daerah, kemudian melihat ada potensi apa di desa tersebut, di daerah tersebut, kemudian kendalanya apa. Yuk kita bangun, kemudian kita memberikan sumbangsi bagi masyarakat. Nah, ini sederhananya dipahami aksen riset begitu, di mana penelitian tindakan kita ikut berkontribusi dan berpartisipasi di dalam membangun sebuah masyarakat dalam apa? Dalam perbaikan dan perubahan secara sosial. Nah, riset tindakan ini sebagai proses partisipatoris di mana bukan hanya kita tidak kemudian membebani, oh karena saya sebagai researcher, saya sebagai peneliti maka saya harus memberikan perubahan. Nah, harus dipahami bahwa penelitian tindakan ini tidak membebankan kepada researcher, tidak membebankan kepada peneliti, tetapi peneliti mendorong masyarakat, mendorong komunitas untuk apa? Untuk tadi mengembangkan potensinya dan sadar akan potensi yang dia miliki. Maka pengembangannya itu mengarah kepada nilai. Jadi misalkan gini, Anda melihat satu komunitas, misalkan satu daerah lah, di tepiran sungai gitu ya. Kok masyarakat di situ karena samping sungai otomatis ya buang sampah nggak usah jauh-jauh, lung ke sungai misalkan. Nah, ini kan problem. Sungai itu kan idealnya bukan untuk tempat membuang sampah karena akan memberikan polusi, kemudian banjir, kemudian membuat pemandangan gak indah dan sebagainya. Nah, Anda bisa melihat bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan nih? Apa saya harus membuang sampah-sampah tersebut gitu. Nah, ini namanya charity. Charity itu ya sukarela gitu, tetapi untuk tindak aksen riset itu dalam sebuah penelitian atau penelitian tindakan ini tidak kemudian membebankan kepada researcher, tapi bagaimana researcher kemudian mengkomunikasikan itu dengan komunitas, artinya dengan masyarakat sekitar. Lewat apa? Lewat penyuluhan. Ini yang paling sederhana. Lewat dialog. Ini nggak bagus loh, nanti dampaknya misalkan banjir dan sebagainya, kemudian ekosistem yang menjadi menjadi kotor dan lain sebagainya. Ini yang kemudian didialogkan. Nah, maka dibangunlah kesadaran. Nah, ini salah satu bagaimana bertatanan pada perubahan nilai, menyadarkan mereka bahwa tindakan itu tidak benar. Nah, maka ini tugas kita, tugas researcher misalkan dalam PAR itu bagaimana mengkomunikasikan itu dengan masyarakat lewat dialog sehingga membangun kesadaran terhadap masyarakat. Sehingga bagaimana ketika mereka sudah sadar, mereka tidak akan membuang sampah lagi ke sungai. Jadi ini perlu dipahami bahwa proses ini tidak mudah. Maka PAR ini sebagai sebuah tindakan yang bersiklus ya, artinya tahapannya sangat panjang. Tidak kemudian sekali, 2 kali turun ke lapangan kemudian selesai. Kayak misalkan penelitian kan teman-teman cuma ngambil data 1-2 kali selama 3 bulan ke sekolahnya misalkan cuma 2 sekali misalkan. PAR itu enggak, karena kita harus bersama komunitas, kita benar-benar terjun sebagai bagian daripada masyarakat. Yang kedua bahwa penelitian tindakan itu sebagai kegiatan partisipatif yang melihat konteks historis. Misalkan teman-teman ke sebuah masyarakat ya, kok kenapa ya di masjid ini kok kosong banget gitu, nggak ada aktivitasnya. Anda pengen menghidupkan suasana masjid, pengen menghidupkan surau-surau di daerah-daerah misalkan di pedesaan. Nah, tentunya Anda harus melihat kenapa surau ini kosong, terus kegiatannya apakah memang tidak ada kegiatan? Oh, ini kita bisa melihat bagaimana konteks historisnya. Oh, ternyata orang-orang di sini itu karena anak-anak mudanya misalkan tidak memandang kegiatan-kegiatan keagamaan.
lebih senang misalkan main atau misalkan nonton. Yang kedua, oh ternyata di sini tidak ada ketokohannya. Nah, berarti Anda untuk memberikan solusi terhadap problem yang ada di lingkungan komunitas tersebut, di komunitas tersebut Anda harus mengetahui bagaimana konteks historis. Kemudian, oh kita harus bikin ini. Nah, tidak bisa kemudian langsung kita memberikan solusi tanpa kita tahu historisnya. Peneliti yang baik, ini partisipan di masyarakat yang baik, kita harus melihat tadi. Saya yakin teman-teman di sini banyak yang sudah terjun dan berkecimpung lama di masyarakat gitu ya. Ada yang ustadz, ada yang tokoh, atau kemudian ada yang kemudian sebagai panutan. Nah, ini juga bisa memberikan gambaran bagaimana konteks sebuah komunitas tersebut. Jadi kita tidak bisa punya tujuan baik iya, tetapi kemudian tidak merubah secara gradually langsung gitu revolusi, tetapi kita juga harus melihat bagaimana proses atau latar belakang dari komunitas tersebut. Nah, salah satu riset tindakan sebagai sebuah action riset, dia tidak hanya terfokus kepada sebuah teori, tetapi bagaimana ada implementatif, bagaimana kita melihat kondisi di masyarakat, terjun kira-kira kita mau membuat apa, kemudian merefleksikan setelah kita melakukan apa yang kita buat, misalkan bagaimana nih hasilnya, apa yang harus ditingkatkan, apa yang sekiranya perlu diperbaiki. Kemudian tentunya ada seperti penelitian yang mengacu kepada teori dan praktek. Nah, keunggulan lain maksudnya yang mencari karakteristik khas daripada penelitian tindakan adalah melibatkan komunitas. Kita tidak bisa merubah sebuah komunitas sendiri, tetapi kita harus bersama-sama dengan komunitas tersebut. Sama seperti sapu lidi itu nggak bisa nyapu bersih dengan adanya satu lidi, tetapi ketika dia banyak lidi-lidinya, maka halaman itu akan tersapu bersih. Nah, penelitian tindakan atau action research ini pun memiliki kerangka umum di mana ada 4 unsur. Yang pertama ada transformatif, perubahan tadi yang saya katakan tujuan utamanya adalah perubahan kesadaran kepada masyarakat untuk menuju atau kondisi hidup yang lebih baik itu dalam aspek ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya. Kemudian juga ada partisipatif, kita selaku researcher dan masyarakat, keterlibatan atas sebuah komunitas. Nah, komunitas ini masyarakatnya kemudian kita dampingi, yang kemudian kita jadikan mitra sebagai subjek ya, bukan objek yang diteliti, enggak, tetapi kita sama-sama dengan komunitas melakukan berbagai macam perubahan yang memberikan dampak positif terhadap komunitas tersebut. Nah, tentunya untuk sampai kepada transformatif, kemudian ada keterlibatan komunitas serta komunitas sebagai sasaran daripada pendampingan untuk proses perubahan, itu ada metodologi riset yang disebut dengan metodologi participatory action research. Nah, ini biasanya dalam dunia penelitian teman-teman digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat. Jadi KKN yang nanti teman-teman lakukan di berbagai macam daerah, di desa-desa, itu bagian daripada pengabdian kepada masyarakat. Sehingga mahasiswa itu ibarat tidak seperti Menara Gading. Menara Gading itu tinggi, mewah, tetapi ya hanya bisa dilihat, tapi tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Sama seperti kita akademisi, teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai insan yang berpendidikan gitu, sebagai insan akademik juga dituntut untuk memberikan sumbangsi terhadap masyarakat sekecil apapun itu. Jadi minimal kita tidak menjadi sampah masyarakat, tidak merugikan masyarakat, tetapi kita punya hal yang bisa diberikan kepada masyarakat sekecil apapun itu. Entah itu misalkan dalam bentuk charity, ngisi pengajian, meskipun dalam aspek penelitian ya, mengisi khutbah, ngisi pengajian, pengurus masjid itu tidak masuk kepada participatory action research, tetapi masuk kepada bagaimana kita berpartisipasi dalam kegiatan di sebuah masyarakat. Jadi ada perbedaan teman-teman sebetulnya yang dipahami. Ini juga paradigma yang terjadi ya dalam dunia akademik.
participatory action research itu dipahami bahwa pengabdian masyarakat itu ya sumbangsi misalkan dalam bansos, kemudian ikut dalam kepanitiaan, kemudian mengisi pengajian. Nah, dalam konsep penelitian ilmiah sebetulnya PAR itu tidak seperti itu, tapi bagaimana proses dalam transformatif, partisipatif dan komunitas itu dalam lingkupan metodologi riset. Nanti saya akan kirim beberapa contoh participatory action research dalam kehidupan masyarakat lewat video. Nanti saya akan kirimkan videonya ke teman-teman. Nah, ini karakteristik riset tindakan. Nah, perlu dipahami bahwa karakteristik riset tindakan PAR itu ada yang participatory action research sifatnya global umum secara apa dimensinya itu baik sosial, ekonomi, politik. Jadi rumpun ilmu apapun bisa menggunakan PAR. Tapi ada yang kemudian participatory riset tindakan ya, action research dalam kelas dalam pendidikan yang disebut dengan PTK. Saya tidak membahas yang jenis itu, tetapi karakteristik PAR ini yang sifatnya umum. Yang pertama, dasar filosofis daripada PAR itu tidak hanya memperoleh temuan-temuan ilmiah semata, tetapi tadi bagaimana memperbaiki realitas, bagaimana bisa mencapai tujuan adanya perubahan, ada transformatif. Yang kedua adalah sumber masalahnya. Biasanya gini, kalau dalam penelitian kualitatif, kuantitatif dalam pendidikan atau misalkan dalam metode penelitian kan yang umumnya kita ngelihat ada deduksi kira-kira ini problemnya apa. Misalkan kenapa minat belajar siswa rendah, kemudian desain dasolen and desainnya itu tidak sinkron. Idealnya begini tapi realitanya seperti ini gitu. Nah, ini biasanya dalam penelitian umumnya, tetapi dalam riset tindakan ini kita melihat sumber masalahnya tuh dari hasil diagnosa kita di lapangan. Maka enggak semerta-merta kita datang kemudian langsung buat rumusan masalah, mengidentifikasi masalah, enggak, tetapi kita terjun dulu di masyarakat, kemudian melihat habitat masyarakat, kebiasaannya seperti apa, realitas sosial di masyarakat, bagaimana kehidupan normal orang-orang komunitas tersebut seperti apa. Ini yang kemudian bisa menjadi sumber masalah. Jadi hasil diagnosa dari kegiatan rutinitas masyarakat sekitar. Kemudian tadi tujuannya tidak hanya menghasilkan sebuah temuan ilmiah, tetapi bagaimana bersifat transformatif. Nah, posisi researcher di sini peneliti, kalau ini kan kita meneliti masyarakat misalkan. Jadi dia tidak kemudian masyarakat itu dijadikan sebagai objek, tetapi sama-sama menjadi subjek di mana peneliti pun terlibat sebagai partisipan di mana ada kegiatan ya ikut. Nah, ini biasanya di penelitian yang kemudian si peneliti ini terlibat sebagai partisipan ini dalam etnografi, bahwa peneliti tidak terlepas daripada komunitas yang ada. Kemudian desain prosesnya ini ada siklus dan tindakan. Jadi masing-masing siklus nanti ada refleksinya, ada perencanaannya, ada observasi. Dan ini berlaku terus ya, dalam artian tidak kemudian sekali selesai, bisa jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau lebih daripada 5 kali siklus. Tergantung bagaimana perubahannya. Apakah perubahannya harus sempurna atau ada membuat kesadaran masyarakat terhadap tadi, misalkan ya sudah minimal satu wilayah tersebut sadar tidak membuang sampah ke tempat tersebut, atau misalkan dari 50 orang 30 orangnya sudah tidak membuang. Ini salah satu bentuk transformatif, salah satu bentuk perubahan. Nah, metode yang digunakan biasanya kan jenis metode yang digunakan kualitatif, kuantitatif, atau research and development. Di sini fleksibel ya, dalam artian bisa mix method, di mana siklus 1 pakai kualitatif, siklus 2 pakai kuantitatif. Teman-teman di mata kuliah sebelumnya telah mempelajari mengenai jenis-jenis riset, ada yang kuantitatif, metodologi riset ya, teman-teman biar nanti tidak kehilangan arah. Artinya apa sih kuantitatif, apa itu kualitatif, teman-teman silahkan dibaca lagi mengenai kualitatif dan kuantitatif serta research and development. Nah, kalau kita pengen menerapkan atau mengimplementasikan riset tindakan atau action riset, apa sih yang harus dilakukan? Tentu yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan ini tadi yang saya katakan sebagai di mana kita terjun ke masyarakat, melihat real kehidupan sehari masyarakat. Dari situ kan kemudian kita bisa melihat masalahnya apa, kira-kira apa yang tindakan yang harus dilakukan seperti apa. Kemudian merumuskan latar belakangnya.
Nah, kemudian tindakan ini ada siklus. Ini tindakan ini kalau di apa namanya di PTK ya, di PTK itu kan ada tindakan siklus 2. Nanti ada refleksinya gitu. Nah, kalau tindakan ini apa yang nanti kita lakukan di dalam melihat merumuskan perencanaan yang sudah kita lakukan. Nah, kita tahu nih bahwa komunitas di daerah X gitu misalkan ternyata eh, sering membuang sampah ke sungai. Nah, kita menganalisis kenapa ya membuang sampah ke sungai. Oh, ternyata satu memang di wilayah tersebut tidak disediakan misalkan pembuangan sampah, tidak ada bank sampah, kemudian ya memang tidak ada kesadaran masyarakat untuk memilah-milih sampah organik dan non-organik misalkan. Nah, ini dan prosesnya panjang ternyata selama ini tuh belum ada pendampingan, selama ini juga misalkan belum ada perhatian dari daerahnya misalkan. Nah, ini teman-teman sudah menemukan kan basis problemnya seperti apa. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita menyuluh kepada masyarakat, ayo mulai memilah-milahkan sampah yang organik dan non-organik. Mulai kemudian bikin peraturan tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian mulai dibikin bak-bak sampah misalkan. Nah, diobservasinya kemudian bagaimana nih komunitas masyarakat itu apakah mulai ada kesadaran atau tidak? Seberapa besar sih mereka yang kemudian tidak membuang sampah lagi ke sungai? Nah, kemudian merefleksikan selama proses yang dilakukan misalkan 2 bulan, 3 bulan itu apa sih kesulitannya di mana? Kemudian mana yang kemudian perlu ditingkatkan, kemudian merefleksikan juga bagaimana sih kesadaran masyarakat ini terbangun itu karena memang apakah faktor yang dominannya apa. Nah, ini tahapan-tahapan ini yang kemudian dilakukan dalam riset tindakan. Nah, ini sama misalkan di masyarakat saya dapat cerita unik ya kemarin ketika saya ikut pelatihan mengenai participatory action research lewat sekolah pemberdayaan. Profesor bilang ada sebuah kiai misalkan, dia bertahun-tahun hampir 20 tahun kemudian mengisi ceramah di sebuah masyarakat X. Kemudian ditanya, apa perubahan yang terjadi selama 20 tahun? Lah, charity-nya, sumbangsi dia melakukan partisipasi dalam masyarakat, bagaimana menyadarkan masyarakat, tetapi tadi tidak terhenti dalam aspeknya sudah saya menggugurkan kewajiban atau ya saya memanfaatkan ilmu yang saya peroleh dengan sumbangsi kepada masyarakat, tetapi akan lebih baik tadi direfleksikan ternyata apa ya yang sudah saya lakukan kepada masyarakat itu ada perubahannya enggak, kemudian diterima baik atau tidak. Jadi nanti ada ada sumbangsi yang kemudian real ini sebagai basis riset. Nah, tahapan riset tindakan atau contoh riset tindakan yang kemudian menjadi sumbangsi misalkan banyak ya, tapi teman yang berbasis KKN misalkan itu apa yang teman-teman lakukan di Pak Jodipan itu yang di Malang, di Batu itu mereka bikin rumah pelangi itu bentuk KKN salah satu KKN yang memang menerapkan participatory action research itu teman-teman mengenai participatory action research. Selanjutnya saya akan mengirimkan contoh laporan daripada participatory action research dalam bentuk video. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.